Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rismayanti. Saya dari kelas 07 Sake 006. Yang terhormat Bapak Andri Saputra, SEMM, selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya di sini akan menyampaikan materi pertemuan 19, yaitu analisis laba kotor. Dalam materi ini dijelaskan tentang pendalaman analisis tentang perubahan penjualan, pengeluaran, dan laba kotor yang menghasilkan pemahaman umum tentang tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasi bisnis tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. Baik, yang pertama itu ada analisis laba kotor. Perusahaan memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan laba. Guna tercapainya tujuan tersebut, maka aktivitas penjualan yang baik harus dilakukan oleh perusahaan. Dan aktivitas penjualan yang baik yaitu aktivitas penjualan yang saling profitable atau menguntungkan. Setiap bisnis erat kaitannya dengan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis, yakni memperoleh laba atau keuntungan. Meskipun keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan, keuntungan sangat penting dalam menjamin keberadaan perusahaan dan mendapatkan kepercayaan dari kreditur dan investor. Pada dasarnya terdapat dua macam laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, antara lain yang pertama ada margin kotor atau laba kotor, yaitu keuntungan yang didapat sebelum dikurangi biaya yang ditanggung oleh bisnis. Ini berarti bahwa total keseluruhan laba yang pertama kali diperoleh perusahaan. Yang kedua itu ada margin bersih atau laba bersih, yaitu penghasilan bersih yang telah dikurangi seluruh biaya perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, termasuk atas biaya pajak. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Agar manajemen dapat memahami alasan atau elemen laba kotor, harus dicatat dan diperiksa karena dapat mempengaruhi perubahan laba kotor. Analisis laba kotor harus dilaksanakan setiap tahun untuk perusahaan agar segera diketahui faktor apa yang menjadi penyebab perubahan tersebut. Jika perusahaan mengetahui segera alasan perubahan laba kotor, maka perusahaan dapat segera mengambil langkah untuk dilakukan perbaikan. Yaitu pada praktiknya adapun faktor penyebab terjadinya perubahan laba kotor yakni yang satu penjualan. Adapun penjualan tersebut penyebab terjadinya perubahan laba kotor biasanya ditentukan oleh besarnya perubahan harga jual satuan yang diakibatkan terjadinya oleh perubahan harga jual per unit yang dihitung berdasarkan volume barang yang dijual di pasar. Selanjutnya, jumlah unit yang terjual, yaitu berubahnya laba kotor yang disebabkan atas berubahnya jumlah produk yang terjual dengan harga jual yang tetap per unit. Yang selanjutnya itu ada faktor harga pokok penjualan. Berubahnya laba kotor yang dipengaruhi oleh biaya produk yang dijual. Harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan, yaitu variasi laba kotor yang disebabkan oleh variasi harga pokok per unit produk dalam jumlah penjualan yang dianggarkan yang sama. Yang kedua ada kuantitas atau volume harga pokok penjualan, khususnya perubahan laba kotor akibat variasi kuantitas yang terjual dengan anggaran biaya unit konstan atau tetap. Selanjutnya itu ada manfaat dari analisis laba kotor. Pilihan manajemen baik sekarang maupun di masa depan sangat bergantung pada analisis laba kotor. Akibatnya, manajemen dapat mengambil keputusan baik sekarang maupun yang akan datang dengan bantuan analisis laba kotor kondisi yang berlaku, atau untuk memperkirakan apa yang akan menyebabkan laba penjualan berkurang atau bertambah sehingga tujuan tidak tercapai. Dengan demikian, adapun perolehan manfaat dari analisis laba kotor antara lain yaitu yang pertama ada mengidentifikasi penyebab terjadinya harga jual yang turun, yang kedua mengidentifikasi penyebab terjadinya harga jual yang naik,
Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab terjadinya harga pokok penjualan yang turun. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab terjadinya harga pokok penjualan yang naik. Yang kelima, sebagai bentuk tanggung jawab distribusi akibat fluktuasi harga jual. Yang keenam, ada fluktuasi harga pokok penjualan sebagai bentuk tanggung jawab bagian produksi. Yang ketujuh, sebagai ukuran kinerja manajemen dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, sebagai penentu kebijakan manajemen masa depan dengan mengamati kegagalan atau keberhasilan atas pencapaian laba kotor pada periode yang lalu. Yang sembilan, yaitu manfaat lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan laba kotor. Untuk menyiapkan perencanaan laba ini, bagi perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sebelum memulai operasinya. Saat membuat rencana laba, tujuan laba yang ingin dicapai harus ditentukan atau dianggarkan terlebih dahulu, untuk kemudian ditentukan harga jualnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan saat membuat rencana anggaran yaitu yang pertama ada volume penjualan pada periode lalu atau sebelumnya. Yang kedua, ada harga jual pada tahun sebelumnya atau periode yang lalu. Yang ketiga, ada tendensi dari tahun ke tahun atau kebutuhan akan barang yang diberikan. Yang keempat, ada situasi keuangan pemerintahan dan masyarakat. Yang keenam, ada tendensi atas berupanya minat atau keinginan masyarakat. Dan yang ketujuh, penganggaran budget dan atas promosi. Yang terakhir ada pertimbangan lain. Yaitu selanjutnya saat menyusun anggaran laba kotor, perlu juga diperhitungkan tersedia harga pokok penjualan dan perakiraannya pertumbuhan harga pokok penjualan dari suatu periode ke periode selanjutnya. Tersedia bahan baku merupakan hal yang penting karena kekurangan atau keterlambatan akan mempengaruhi harga jual dan kualitas barang yang dijual. Hal ini juga sama dengan kenaikan harga pokok penjualan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.